Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam jumpa lagi di channel Om Kus. Baiklah, kita langsung saja. Apakah kamu lahir di Weton Wage? Jika iya, jangan anggap remeh warisan leluhur yang melekat pada dirimu. Sejak dahulu, orang kelahiran Wage dipercaya memiliki daya tarik rezeki yang kuat, firasat yang tajam, dan hubungan batin dengan semesta yang istimewa. Namun semua itu bisa pudar jika tidak dijaga. Dengan doa dan laku yang benar, leluhur Jawa selalu berpesan, wong wage kudu eling lan waspada. Artinya orang wage harus selalu ingat pada Sang Pencipta dan berhati-hati dalam melangkah. Sebab tanpa doa, hidup bisa mudah goyah. Tanpa laku rezeki, yang seharusnya lancar, justru bisa terhambat. Dalam rangkaian konten ini, kita akan mengupas 3 hal penting bagi orang kelahiran wage. Pertama, kekuatan spiritual di balik Weton Wage yang menjelaskan potensi, batin dan rezekinya. Kedua, amalan khusus penguat rezeki agar keberuntungan tetap mengalir deras. Ketiga, laku keselamatan dan penolak bala sebagai benteng hidup dari segala mara bahaya. Dengan memahami dan menjalankan wejangan leluhur ini, orang Wage bukan hanya bisa memperkuat rezeki, tetapi juga menjaga keselamatan serta harmoni dalam hidupnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sebelum kita mulai, mohon tonton dan dengarkan sampai selesai, agar tidak terjadi salah paham. Langsung saja mari kita simak selengkapnya. Dalam kepercayaan Jawa, setiap weton bukan hanya sekedar penanda kelahiran, melainkan juga pintu masuk untuk memahami arah hidup seseorang. Weton Wage dikenal sebagai salah satu weton yang unik, sebab ia sering disebut sebagai pancer alus pembawa rezeki. Jangan lupa sebelum lanjut yuk, subscribe, share, like, komen dulu. Yang sudah subscribe semoga diberikan kesehatan, berkelimpahan rezeki, panjang umur, dan sukses selalu. Amin. Channel Om Kus memang di hati. Siap. Monggo dilanjut coy. Oke bro, maksudnya orang kelahiran Wage memiliki daya tarik tersendiri dalam urusan keberkahan baik berupa rezeki, perlindungan, maupun kemudahan dalam jalan hidupnya. Namun semua itu tidak datang dengan sendirinya. Ada syarat batin yang harus dijaga. Doa dan laku. Orang kelahiran Wage dipercaya memiliki hubungan erat dengan alam, gaib dan energi leluhur. Firasat mereka tajam, perasaan halus, dan sering mendapat pertanda lewat mimpi atau kejadian kecil yang bagi orang lain dianggap kebetulan. Disinilah pentingnya menjaga diri lewat doa dan laku, agar energi spiritual yang mengelilinginya tidak berubah menjadi beban. Sebab jika salah langkah, orang Wage bisa mengalami kebalikan. Rezeki seret, hati gelisah, bahkan sering tertimpa masalah tanpa sebab. Doa bagi orang Jawa bukan sekedar bacaan, melainkan penghubung antara manusia, leluhur dan Gusti. Untuk Weton Wage, doa yang sederhana, tapi dilakukan dengan hati bersih mampu menjadi benteng kuat. Misalnya membaca doa harian selepas salat, memanjatkan syukur ketika mendapat rezeki kecil, ataupun sekedar menyebut nama Gusti Allah sebelum memulai pekerjaan. Orang Wage yang rajin berzikir diyakini lebih mudah dilapangkan jalannya, karena energi batinnya sejalan dengan ketenangan. Selain doa, laku juga menjadi bagian penting. Laku dalam tradisi Jawa berarti tirakat kecil yang mengasah batin, bukan sekedar ritual berat. Orang Wage bisa memulai dengan hal-hal sederhana, seperti berpuasa Senin Kamis, menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain, atau membiasakan bangun malam untuk sekedar berdoa dengan khusyuk. Tirakat semacam ini membuat hati lebih peka, pikiran jernih, dan rezeki lebih mudah mengalir. Ada pula tradisi khusus bagi orang Wage, yaitu melakukan seruputan pada malam wetonnya. Seruputan adalah selamatan kecil dengan menyajikan air putih, bunga dan doa bersama keluarga. Tujuannya bukan sekedar adat, tetapi sebagai bentuk penghormatan kepada diri, leluhur dan alam semesta. Dengan begitu, orang Wage lebih mudah menjaga keseimbangannya. Bab pertama ini menegaskan bahwa orang Wage memiliki potensi besar dalam hidupnya, tetapi tetap membutuhkan doa dan laku agar rezeki,
keselamatan, serta keharmonisan hidupnya terjaga. Tanpa doa ia bisa kehilangan arah. Tanpa laku ia bisa mudah terbawa arus dunia. Doa dan laku adalah dua sayap yang membuat weton waga mampu terbang lebih tinggi dibandingkan yang hanya mengandalkan nasib semata. Orang yang lahir di weton waga sejak dulu dipercaya memiliki pancar halus yang mampu menarik rezeki dari berbagai arah. Namun rezeki itu tidak serta-merta datang begitu saja. Ada amalan-amalan khusus yang jika dilakukan dengan ikhlas dan rutin mampu membuka jalan keberuntungan yang lebih luas. Amalan ini diwariskan oleh leluhur Jawa dan hingga kini masih banyak dijalankan oleh orang yang percaya pada kekuatan weton. Pertama adalah amalan sedekah wage. Setiap kali datang hari wage dalam kalender Jawa, disarankan bagi orang kelahiran wage untuk menyisihkan sebagian kecil rezekinya untuk bersedekah. Tidak harus besar, sebungkus nasi, segenggam beras, atau sekadar memberi minum pada orang yang kehausan. Leluhur percaya, sedekah pada hari wage akan berlipat ganda kembalinya. Sebab energi hari itu selaras dengan pancernya. Bahkan ada pepatah Jawa yang mengatakan, sedekah wage balik kaping pito. Artinya sedekah di hari wage kembali 7 kali lipat. Kedua, amalan doa rezeki. Selepas subuh, orang kelahiran wage dianjurkan untuk membaca doa, memohon kelapangan rezeki. Setiap selesai salat subuh, doa bisa berupa ayat pendek seperti surat Al-Waqiah, atau sekedar memohon dengan bahasa hati sendiri. Waktu subuh adalah saat energi semesta masih murni, sehingga doa lebih mudah terkabul. Orang wage yang menjaga amalan ini biasanya memiliki keberuntungan dalam usaha, dagangan laris, atau pekerjaan yang lancar. Ketiga adalah tirakat puasa wage. Dalam primbon Jawa, puasa pada hari kelahiran diyakini sangat manjur untuk menguatkan aura dan daya tarik rezeki. Orang wage bisa mencoba berpuasa pada hari wage sekali dalam sebulan. Niatkan bukan sekedar menahan lapar, melainkan untuk membersihkan hati, melebur dosa, dan membuka pintu rezeki. Biasanya selepas puasa, hati akan terasa ringan, wajah lebih bercahaya, dan energi sekitar lebih ramah pada dirinya. Selain itu ada pula laku seruputan air putih. Setiap malam, waga ambil segelas air putih, bacakan doa pendek, lalu diminum setelah subuh. Air putih dalam tradisi Jawa dianggap sebagai media netral yang bisa menyimpan energi doa. Bagi orang wage, air ini menjadi sarana penyelarasan batin dan jasmani. Dengan amalan sederhana ini, rezeki dan keberkahan diyakini lebih mudah mengalir tanpa hambatan. Amalan lainnya yang tak kalah penting adalah menjaga ucapan. Orang kelahiran wage seringkali dikaruniai tutur kata yang tajam dan apa adanya. Jika tidak hati-hati, ucapannya bisa melukai orang lain dan justru menutup pintu rezekinya sendiri. Maka leluhur selalu berpesan, wong wage kudu bisa nenghaleni lati. Artinya orang wage harus mampu menjaga lisannya, sebab ucapan yang baik adalah doa. Dan doa yang keluar dari hati akan kembali pada dirinya. Selain rezeki, orang kelahiran wage juga perlu menjaga keselamatan hidupnya. Dalam primbon Jawa, weton wage memang dikenal punya daya rezeki yang kuat tetapi sekaligus rawan mendapat ujian gaib berupa gangguan, sial mendadak, atau sakit tanpa sebab. Karena itulah leluhur selalu mewariskan lagu khusus sebagai penolak bala agar hidup orang wage tetap tentram. Lagu pertama adalah Selamatan Weton. Tradisi ini biasanya dilakukan setiap 35 hari sekali, tepat di malam kelahiran wetonnya. Caranya sederhana, siapkan tumpeng kecil atau sekadar nasi golong. Nasi bulat dengan lauk sederhana seperti telur rebus, sambal dan sayur. Jangan lupa air putih serta bunga setaman. Setelah itu, bacakan doa, baik doa Islami maupun doa Jawa. Sesuai keyakinan, niatnya untuk memohon keselamatan dari Gusti Allah, mengharmoniskan hubungan dengan leluhur, serta sedulur papat. Dengan selamatan ini, orang wage diyakini terhindar dari mara bahaya, musibah besar, dan sakit yang berat. Lagu kedua adalah pembacaan doa malam wage.
Leluhur sering menekankan bahwa malam Wage memiliki energi khusus. Orang kelahiran Wage sebaiknya meluangkan waktu pada malam itu untuk membaca doa keselamatan, seperti ayat kursi, surat Al-Fatihah, atau doa selamat versi Jawa Singkinaria. Selamat badan, rahayuing jagat kabeh. Amalan ini menjadikan malam Wage sebagai perisai gaib, sehingga segala niat jahat yang ditujukan kepadanya akan mental kembali. Lagu ketiga adalah puasa mutih. Orang Wage kadang diminta menjalani puasa mutih sehari semalam, terutama saat sedang menghadapi masa sulit, banyak masalah, atau merasa diganggu energi negatif. Mutih berarti hanya makan nasi putih dan minum air putih, tanpa lauk atau bumbu. Tirakat ini berfungsi untuk membersihkan batin, melebur bala, sekaligus memperkuat perisai gaib dalam dirinya. Banyak orang percaya, setelah menjalani mutih, tubuh terasa lebih ringan, pikiran jernih, dan jalanan hidup kembali terbuka. Selain itu, ada pula suwuk tolak bala. Suwuk adalah doa atau mantra yang dibacakan ke air, lalu diminum atau dipercikkan ke sekeliling rumah. Untuk orang Wage, syukur bisa dilakukan dengan membaca doa keselamatan, lalu meniupkannya ke air putih. Air ini kemudian diminum sebagian, sisanya dipercikkan ke pintu, jendela, dan pojok rumah. Laku ini dipercaya mampu menutup jalan masuk energi jahat yang hendak mengganggu penghuni rumah. Laku terakhir yang sering dipesankan adalah nguri-uri, sedulur papat. Orang Wage memiliki sedulur gaib yang setia, menemani sejak lahir. Jika mereka dijaga dengan doa dan selamatan, hidup akan tentram. Tetapi jika dilupakan, bisa menimbulkan rasa gelisah dan sering sakit-sakitan. Cara sederhana untuk menyapanya adalah dengan menyisihkan sesaji kecil berupa air putih dan bunga setiap malam weton, lalu memanjatkan doa. Sedulurku papat, tolong kawilu jenganing urip, kawilasaning Gusti. Doa ini bukan untuk menyembah, melainkan sebagai bentuk penghormatan kepada bagian diri yang tak kasat mata. Sedulurku papat, tolong kawilu jenganing urip, kawilasaning Gusti. Doa ini bukan untuk menyembah, melainkan sebagai bentuk penghormatan kepada bagian diri yang tak kasat mata. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat untuk weton Wage. Akhirul kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Channel Om Kus memang di hati.